Shalom saudaraku, selamat pagi bagi kita semua. Shalom. Ya, saya terus berdoa agar kita terus bersemangat, bersungguh-sungguh berdoa, bersemangat ya. Nah, Amin. hari-hari ini saya bersyukur sekali karena saudara-saudara kita yang eh, sakit, ya, total kita yang saya hitung yang terpapar ini lebih dari 90 orang, ya, tapi sudah sembuh 80-an orang sehingga yang sisa tinggal hampir tidak sampai 10 lagi. Ya, saya percaya ini akan Tuhan selesaikan semua ya. Dan kita patut bersyukur saudaraku ya. Bersyukur kepada Tuhan untuk hal ini ya. Bersyukur bukan hanya bersyukur begitu saja, tetapi betul-betul datang kepada Tuhan. Ya, sama seperti kita waktu sakit, kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Nah, ketika kita sembuh, kita harus datang kembali kepada Tuhan. Nah, mari saya akan bagikan dulu kebenaran firman Tuhan mengenai hal ini ya. Mengapa kita harus pergi bersyukur datang kembali lagi kepada Tuhan ya. Uh, ada satu kisah di dalam Alkitab saudaraku di Lukas ya 17 ayat 15 mulai dari ayat 11 sebenarnya cerita ini, tapi supaya singkat saya ambil yang penting saja ayat 15 sampai 19. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Jadi ini temanya adalah kembali untuk berterima kasih atau memuliakan Tuhan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, jadi saudaraku, kisah ini adalah kisah nyata, bukan perumpamaan ya. Jadi ada 10 orang kusta mendatangi Yesus. Mereka walaupun dari jauh, karena memang demikian halnya, tidak boleh mendekat, karena di zaman itu penyakit kusta, penyakit yang sangat dihindari orang, ya dihindari, bahkan dikucilkan sedemikian, tidak boleh bertemu dengan orang sehat. Ya, jadi malah itu dianggap sebagai satu aib yang luar biasa sehingga orang-orang itu ya apa ya, tidak boleh bertemu dengan orang. Nah, lalu mereka memohon dengan sangat kepada Yesus supaya mereka disembuhkan. Lalu Yesus berkata pada mereka, "Oke, pergilah kepada imam, tunjukkanlah dirimu bahwa engkau sudah sembuh." Mereka punya iman, pergi, lalu di tengah jalan katanya mereka sembuh, menjadi tahir. Nah, yang satu orang langsung kembali, mau datang kepada Yesus, mau mengucapkan terima kasih. Dia memuji Allah dengan suara yang nyaring, yang luar biasa katanya. Lalu di situ Yesus berkata ya, bukankah 10 orang yang sembuh, tetapi mengapa hanya satu orang yang kembali? Ya, sengaja menurut saya Yesus menyebutkan angka-angkanya, statistiknya ya. Jadi 90% orang tidak kembali, hanya 10% yang kembali. Gitu dibuatnya kira-kira ya. Nah, ada 2 poin hal yang saya ingin bagikan dari cerita ini, saudaraku. Ya, yang pertama adalah yang Tuhan mau adalah kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Sayang Oh hanya iya, ini mah orang kan gak seperti itu. ada. Nah, jadi saudaraku, eh,
Yang Tuhan mau adalah kita memang mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kembali datang memuliakan Tuhan. Nah, memang kelihatannya sifat orang begitu ya. Ya, kalau ada kesusahan, dia bisa cerita pada orang lain. Wah, saya lagi susah, ini keadaan susah. Tapi coba dia kalau dapat bonus, dia nggak pernah cerita pada orang. Oh, saya dapat bonus. Wah, luar biasa, saya dapat bonus gitu. Jarang. Ya, jarang sekali orang berkata begitu. Saya tidak terlalu apa ya, kenapa begitu orang ya? Ya, kalau susah gitu. Oh, Pak Pendeta tolong doakan kami lagi susah begini. Wah, susah situasinya begini gitu. Tapi kalau dia dapat berkat, jarang sekali Pak Pendeta saya dapat berkat, ya gitu. Ini bukan maksud saya supaya saya mau dapat bagian dari berkat ya bukan, tapi seharusnya demikian. Nah, Yesus saya percaya sengaja ya membuat ini menjadi satu cerita tertulis di dalam Alkitab. Sebab saya percaya banyak sekali kejadian tetapi tidak tertulis di dalam Alkitab. Sengaja untuk menegur setiap kita. Nah, saya berdoa agar melalui kejadian yang kita alami ini membangkitkan kita. Bayangkan, jadi kalau mulai dari awal mungkin lebih dari 100 orang yang terpapar di antara kita. Yang Tuhan mau 100 orang ini betul-betul memuliakan Allah yang luar biasa. Lalu kita yang menyaksikan yang 90% lagi, ya ini lebih dari yang sisanya, ini juga melihat kebaikan Tuhan, luar biasa. Kenapa? Tuhan menjawab doa kita. Jadi kita harusnya menjadi orang-orang yang bersyukur, memuliakan Tuhan, datang kembali kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata apa? Bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Allah mau kita berterima kasih, saudaraku. Bersyukur. Jadi saya berdoa ini betul-betul menjadi satu gelombang revival bagi kita. Ya, revival. Karena Allah melakukan perkara besar bagi kita. Nah, yang kedua, saudaraku, ya, orang Samaria yang disembuhkan ini, setelah dia datang kepada Yesus, lalu Yesus berkata apa? Ya, kembalilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia bukan hanya sembuh secara jasmani, tetapi dia juga mendapat berkat sembuh secara rohani. Nah, kalau bagi kita menurut saya sekarang ini, ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan kalau kita kembali kepada Tuhan, mengucap syukur. Sama seperti kita datang kepada Tuhan, meraung-raung, berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Begitu luar biasanya kita meminta tolong, begitulah seharusnya kita mengucap syukur kepada Tuhan, datang kembali kepada Tuhan. Dan ingatlah, kita akan pulang lagi dengan berkat yang baru. Allah selalu menyediakan berkat yang baru, berkat yang tak berkesudahan buat setiap anak-anaknya yang tahu mengucap syukur, saudaraku. Mari Bapak Ibu, melalui renungan kita pagi hari ini, ya, saya percaya semua teman-teman kita akan pasti sembuh, ya, semua tanpa terkecuali pasti akan sembuh. Dan kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya pernah saya dengungkan, nanti kita harus buat doa pagi ini, ya, setiap kita bukan berdoa tetapi datang untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa, saudaraku.